Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus atau Pemdasus Ibu Kota Nusantara dan atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita IKN pada proses penyelenggaraan Pemdasus IKN mengusung konsep Smart Governance yang mencakup otomatisasi proses. Apa yang menjadi highlight dari konsep tersebut, pemirsa? Kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama kami di studio Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati. Selamat pagi, selamat datang di Metro TV, Pak Thomas. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat Selalu ya, mudah-mudahan. Bapak, Otorita IKN mengusung tema atau mengusung konsep Smart Governance dalam penyelenggaraan Pemdasus IKN. Betul. Apa yang dimaksud dengan Smart Governance ini dan bagaimana konsepnya? Baik, terima kasih. Saya kira ada 5 elemen penting pembangunan IKN. Kita berbicara menyangkut smart, green, inklusif, resilient, dan sustainable. Dan hari ini kami sementara menyusun konsep smart governance, bahwa otomatisasi proses digital dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khusus agar pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dengan melibatkan berbagai stakeholder, terutama masyarakat. Ini sementara kami rancang, maka konsep awal adalah kami sementara menyusun perpres menyangkut pembagian wilayah. Kenapa itu, Mbak? Dampak dari delineasi IKN ini ada terkait dengan 2 wilayah administrasi pemerintah daerah. Baik. Ada PPU, ada KUKAR, dan di dalamnya ada 7 kecamatan, 32 kelurahan, 22 desa. Dan ada masyarakat existing sekitar 133.000. Nah, bagaimana hari ini kami mulai menggagas itu dalam konteks pembangunan, dan itu dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan, karena ada kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan IKN, dan kawasan pengembangan. Dengan total wilayah hari ini IKN 252.000 hektar. Baik. Ini 4 kali Jakarta wilayah daratnya. Ditambah dengan 68.000 wilayah perairan, 5 kali Jakarta. Wilayah cukup luas, dan bagaimana otomatisasi itu kami lakukan, sehingga dalam konteks rencana induk, perincian rencana induk sudah kami turunkan. Misalnya kita bicara menyangkut city management and planning, yang kami sudah gagas hari ini. Bagaimana kita punya command center nantinya untuk mengontrol bagaimana aktivitas penyelenggaraan pemerintah di IKN, dan bagaimana kami mengusung tema secara digital menyangkut RDTR misalnya. Ini semua sudah kami lakukan. Ada 9 wilayah perencanaan pembangunan. Wilayah IKN itu menjadi 9 generator penggerak ekonomi. Ini semua sudah kita lakukan. Dan juga menyangkut konsep-konsep smart lainnya. Ada smart building, ada menyangkut smart infrastructure, dan lain sebagainya. Yang kedua menyangkut digital service for citizen. Kami lagi mengemas hari ini, apakah wilayah administrasi nanti di wilayah IKN, bagaimana kami melakukan pelayanan publik secara digital. Apakah nanti ada wilayah administrasi pemerintahan, ataukah kita hanya berbicara terkait dengan one stop service misalnya. Prinsip kami adalah pelayanan itu dapat berjalan secara cepat, efektif, dan efisien. Dan hari ini kami sudah mencoba memulai di IKN dalam konteks perizinan misalnya. Sehingga aspek lain menyangkut smart business permit, dan juga bagaimana smart IKN di dalam konteks kantor kami sendiri. Seperti itu. Artinya konsep smart governance ini juga masih dalam proses. Begitu. Nah, Pemdasus sendiri juga masih diperbincangkan akan seperti apa. Di bawahnya ada saat ini ada pemerintahan daerah dari Kutai Kartanegara dan juga Penajam Pasir Utara yang Bapak tadi sampaikan. Nanti akan seperti apa 2 pemerintah daerah ini di bawah Otorita IKN, Pak? Baik. Dalam Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, pasal 39 sudah menyatakan bahwa sebelum otorita melaksanakan fungsinya secara fulfill, maka kewenangan itu masih dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masih dilaksanakan oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, kecuali terkait perizinan pembangunan IKN. Jadi, Mbak, hari ini otorita itu melaksanakan 4P. Yang pertama persiapan, yang kedua pembangunan, yang ketiga pemindahan, dan yang keempat adalah penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Baik. Jadi artinya dari semua aspek nantinya IKN akan menjadi benchmark untuk masalah smart governance, begitu? Setuju. Bapak Presiden sudah mengingatkan kami bahwa IKN ini adalah etalase bangsa. IKN adalah simbol loncatan peradaban, IKN adalah Indonesia eksperimen. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ini dijadikan benchmark bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Banyak hal yang kami lakukan hari ini sebagai contoh, misalnya kami diminta untuk mencari duit.
Kalau selama ini pemerintah daerah di Indonesia dengan cross subsidize, subsidi silang kita katakan DAU, istilahnya kepala daerah bangun tidur ada duit. Kami hari ini dari total minimal 466 triliun, itu 20% disiap oleh APBN. Oke. Sisanya kami mencari. Sehingga hari ini bagi teman-teman sekalian, masyarakat bisa melihat bahwa kami mencari investor, dan hari ini investor pelopor sudah masuk ke IKN. Sudah 55 investor dengan total investasi 56 triliun misalnya. Dan kemarin teman-teman dari Kementerian PUPR mendapat tugas membangun IKN di staging pertama tahun 2022-2024. Itu juga sudah exercise yang 20% total APBN. Kami berharap bahwa ke depan ini IKN lebih agresif, lebih militan untuk bagaimana mendatangkan investor untuk membangun IKN. Sehingga sustainability-nya terjaga, trust investornya terjaga, dan kita harus memulai menunjukkan bagaimana konsep pemerintahan yang betul-betul adaptif dengan investor. Oke, boleh diinformasikan investor bidang apa saja yang sudah masuk dalam sedang proses? Cukup banyak investasi hari ini di IKN, kita bicara menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, kita bicara mall, bahkan kita bicara menyangkut isu lingkungan, botanical garden, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Dan total saya katakan tadi sudah 55 investor dengan total anggaran itu 56,3 triliun. Baik, Pak Thomas, salah satunya dengan konsep smart governance yang menjadi unggulan di sini, yang menjadi highlight di sini adalah bagaimana perizinan bisa dipercepat dan sistemnya bisa lebih mudah. Baik. Begitu. Bagaimana konsep perizinan di IKN sendiri? Ini menjadi menarik, Mbak. Jadi kalau kita lihat bagaimana kecepatan perizinan, kalau kita membuat komparasi dengan beberapa negara, hari ini kami coba melihat bagaimana Singapura. Singapura itu 35 hari dengan persyaratan yang tidak terlalu banyak sebagaimana di Indonesia. Di Indonesia hari ini kalau kita bicara menyangkut perizinan, ada beberapa jenis perizinan. PKKPR, kita bicara menyangkut AMDAL lingkungan, AMDAL, ya persetujuan lingkungan Perling, dan juga kita bicara menyangkut PBG yang dulu IMB, dan juga SLF. Nah, dari 4 jenis perizinan ini, kalau kita lihat di Indonesia, yang tercepat itu selama ini kalau kami lihat, itu Surabaya, 200 hari. IKN hari ini kami coba exercise terkait dengan proses perizinan di IKN hari ini, itu bisa 56 hari. Artinya kita pangkas cukup banyak waktu. Sehingga hari ini yang sudah kami lakukan di IKN, teman-teman investor merasa nyaman, bagaimana kami mempercepat proses perizinan tersebut, dan sekali lagi, ini adalah contoh terbaik yang bisa kita lakukan, bagaimana pelayanan terbaik biar IKN ramah terhadap investor, dan kita memberikan jaminan percepatan perizinan yang selama ini menjadi penyakit birokrasi di Indonesia. Apalagi hari ini saya perlu sampaikan bahwa kami IKN itu memiliki kewenangan khusus, dan itu kewenangan Pemda, kewenangan KL sudah diserahkan ke otoritas kecuali 6 urusan absolut. Itu yang sudah kami hari ini bekerja dengan agile, adaptif, inovatif, dan kami berharap bahwa contoh praktis, best practice ini menjadi contoh atau trigger bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, sehingga Pemdasus nanti kita akan menyusun bagaimana kelembagaannya yang efektif, adaptif, inovatif, dengan melihat bagaimana penyesuaian dengan konsep smart governance yang hari ini sementara kami gagas. Seperti itu. Sejauh ini untuk menyiapkan konsep smart governance ini pasti perlu proses, karena ada banyak hal baru yang nantinya akan terjadi, yang akan dibuat di IKN. Bagaimana prosesnya sejauh ini, Pak? Nah, hari ini secara normatif sebagaimana saya jelaskan tadi, kami sementara menyusun perpres tersebut, dan konsep-konsep IKN sebagaimana saya katakan tadi, ini kan membutuhkan bagaimana model pemerintahan. Betul. Jadi kami tidak ujuk-ujuk membentuk lembaga pemerintahan, misalnya kita bicara menyangkut kelembagaan, pemerintah administrasi misalnya, tidak seperti itu. Kita akan lihat apakah di IKN nanti misalnya cukup kita membentuk lembaga khusus yang menangani perizinan misalnya. Tidak harus bentuk lembaga pemerintah daerah misalnya. Ini adalah opsi-opsi yang nanti kami akan rancang, nanti kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden. Opsi-opsi itu Bapak Presiden pilih yang mana. Misalnya, kalau memang ada wilayah administrasi pemerintah misalnya, ada kota administrasi misalnya, kami sudah siapkan konsepnya. Kalau memang nantinya yang dipilih adalah bagaimana kita membentuk lembaga layanan perizinan khusus misalnya, untuk mengatasi layanan perizinan di IKN, karena memang ada beberapa kewenangan yang tidak semuanya diserahkan kepada Pemdasus. Itu tetap dilaksanakan oleh otorita, karena otorita hari ini melaksanakan 2 fungsi, Mbak, sebagai KL dan juga sebagai Pemdasus. Jadi ini pemerintahan hybrid,
Otorita adalah satuan pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, tapi kedudukannya setingkat kementerian. Baik. Ini sesuatu yang baru dan saya kira ini loncatan peradaban dan kita akan lihat bagaimana pendalaman di lapangan, bagaimana penyelenggaraan pemerintah di lapangan yang saya katakan agile, adaptif dan inovatif. Baik, Pak Thomas, kita masih akan berbincang mengenai konsep smart governance dari IKN Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas konsep smart governance yang akan dihadirkan di Ibu Kota Nusantara dengan bersama Pak Thomas di sini. Pak Thomas, salah satu tugas Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pembangunan IKN ini adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah IKN. Adakah target untuk mewujudkan ketentraman ini dan bagaimana maksudnya nih Pak? Baik, terima kasih. Kami memberikan jaminan bahwa kehidupan masyarakat di wilayah IKN ini harus dijamin kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, fungsi ketentraman dan ketertiban umum ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat. Hari ini sudah mulai banyak persoalan yang muncul. Kita bicara menyangkut pendatang baru. Dan ini berdampak pada tanda petik penguasaan lahan secara ilegal. Ini di beberapa wilayah sudah mulai terjadi. Bagaimana pembangunan tanpa izin? Yang hasil identifikasi kami sebagai contoh di wilayah Sepaku saja, salah satu kecamatan, itu ada 177 pembangunan hunian, baik itu rumah tinggal, baik itu kios, baik itu kos-kosan dan lain sebagainya, itu tanpa izin. Kami sementara identifikasi itu dan kami akan melakukan penertiban. Ini sebagai contoh. Namun yang kami lakukan adalah pendekatan humanis tentunya. Kami tidak lagi berbicara terkait bagaimana kita menggusur, tapi bagaimana dengan kesadaran masyarakat kami meminta untuk tertib regulasi, kan itu menjadi hal yang penting. Di lain pihak, kita juga menjaga bagaimana aspek lingkungan. Konsep green ini menjadi penting, Mbak. Kami tidak ingin ada okupan-okupan liar yang mengganggu aspek lingkungan. Mendatang di kawasan hutan, terus membangun gubuk-gubuk dan lain sebagainya. Makanya kemarin Bapak Presiden menugaskan kami ke Brazil untuk melihat bagaimana keseimbangan pembangunan antara wilayah IKN, dalam hal ini kawasan inti pusat pemerintahan yang di Brasil disebut Plano Piloto, dan juga wilayah luar IKN. Kita tidak ingin ada gap pembangunan dan itu menciptakan bagaimana ketimpangan pembangunan. Kami hari ini mulai mencegah, menertibkan, oleh karena itu revitalisasi kota itu menjadi penting. Mengapa kami lakukan revitalisasi kota? Bagaimana kita menata kawasan-kawasan di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi tidak terkonsentrasi di kawasan inti pusat pemerintahan. Bagaimana di Sepaku, Muara Jawa, Samboja, kecamatan-kecamatan yang punya konsentrasi penduduk cukup tinggi, mulai kita akan tata. Maka konsep perencanaan mulai kami lakukan, berdasarkan RDTR yang ada, kita akan sama-sama menata wilayah tersebut, karena itu adalah bagaimana cikal bakal kota kecil di IKN. Ini kita akan menata biar nanti betul-betul kota-kota yang ada di IKN ini dapat tumbuh, dan kami tidak meninggalkan juga daerah mitra. Daerah mitra adalah filosofi membangun IKN antara jantung, otot, dan saraf. Antara Balikpapan, Samarinda, dan wilayah tetangga kami, PPU misalnya, Kukar, ini dapat kami libatkan bersama agar IKN betul-betul tumbuh bersama dengan teman-teman atau lokasi sekitar wilayah IKN. Baik, langkah konkret apa Pak Thomas yang mungkin akan diterapkan di IKN ketika nanti misalnya ada pergesekan antara pendatang dan juga masyarakat lokal? Kita tidak tahu ya ke depan. Mudah-mudahan sih memang akan aman saja. Nanti seperti apa langkah konkretnya? Baik, terima kasih Mbak. Saya kira ini yang dari awal memang diingatkan kepada kami, bahwa konsep besar IKN ini jangan sampai menafikan, menihilkan peran masyarakat lokal. Ini ada konsep besar, konsep global yang kalau kita bicara terminologi luar biasa. Sangat, istilah orang mengatakan ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan eksistensi masyarakat lokal? Hari ini kami sudah memulai untuk melibatkan masyarakat lokal agar masyarakat lokal berpartisipasi sebagai subjek dari pembangunan IKN. Kami melakukan kegiatan-kegiatan upskilling, pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat menyambut IKN dengan happy, biar mereka terlibat secara langsung, dan ini bagian dari pembangunan IKN. Saya kira itu sudah berjalan sejak awal. Saya kebetulan di tim transisi yang mendampingi menyangkut aspek pemberdayaan masyarakat. Kita sudah libatkan masyarakat lokal, dan hari ini
Kalau ditanya kepada masyarakat lokal, monggo silakan tanya sendiri apakah mereka happy apa enggak. Saya kira dampak pembangunan IKN ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat lokal. Ya, itu komitmen yang harus dijaga betul pemerintah dan juga masyarakat ya. Betul sekali. Untuk membangun IKN bersama. Betul sekali. Baik, nanti proses asimilasinya seperti apa? Karena kan di sini ada masyarakat lokal, ada local wisdomnya, ada local wisdom yang dijaga. Tetapi juga kita datang dengan konsep smart governance. Gimana Pak? Betul sekali. Ada 3 hal. Menyangkut culture, kita bicara menyangkut nature, dan juga kita bicara future. Nah, 3 hal ini betul-betul kami jaga. Dalam konteks nature, saya kira kita lihat bagaimana Sustainable Green City, ini kami jaga benar, konsep reforestasi IKN ini kami kawal, dan hari ini sudah mulai konsep reforestasi itu jalan, sehingga kalau ada mengatakan bahwa IKN merusak lingkungan, saya jamin tidak benar. Bahwa kami hari ini melakukan reforestasi, bahwa penyiapan nursery, pembibitan, itu sudah kita siapkan di Mentawir, 16 juta anakan per tahun, dan ini sudah ada kegiatan dari awal, sudah mulai kita melakukan reforestasi di wilayah IKN. Jadi Mbak, kalau hari ini ke IKN ada tanaman monokultur, eukaliptus untuk bubuk kertas, dan itu adalah wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Ini akan kita rubah menjadi hutan tropis Kalimantan, dan bagaimana ekosistem lingkungan dapat kita jaga, karena memang kontribusi IKN untuk dunia dalam konteks lingkungan ini menjadi penting. Yang kedua, culture. Ini menjadi penting. Local wisdom atau istilah lain indigenous knowledge system. Ini kita kawal dari awal. Sehingga masyarakat tidak merasa terpinggirkan. Pelibatan masyarakat lokal ini kita jaga. Masyarakat adat, hari ini ada masyarakat pasir. Itu ada. Kalau bicara tanah ulayat, kami meminta bahwa ini perlu dilakukan kajian, karena memang kalau bicara menyangkut wilayah IKN hari ini kebanyakan pendatang dari transmigran lokal zaman dulu. Itu sangat banyak, maka nama-nama desa di IKN hari nama-nama Jawa semuanya. Nah, ini kita sudah libatkan dan mereka bagian dari pembangunan IKN. Dan itu betul-betul kami jaga karena Indonesia masa depan. Hari ini kita mulai dari IKN. Ini adalah bonus bagi generasi milenial, generasi Z, untuk Indonesia Emas tahun 2045. Kita harapkan pelibatan masyarakat lokal ini menjadi penting, dan hari ini kami kawal bersama bagaimana mengawal pembangunan IKN. Baik. Tapi Pak, kita juga mau informasi nih, bagaimana hasil pengendalian pembangunan kegiatan IKN tahap 1. Kita mau tahu update-nya seperti apa. Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih. Saya kira showcase pembangunan IKN tahap 1 kemarin semua bisa lihat. Bagaimana upacara 17 Agustus, dan teman-teman dari Kementerian PUPR dan kami otorita IKN sudah memulai itu, dan kemarin showcase terkait dengan infrastruktur kantor pemerintahan. Kita bicara infrastruktur dasar, MUT, air, telekomunikasi, listrik, dan lain sebagainya. Kemarin 17 Agustus adalah bukti bahwa teman-teman di PUPR dan disupport kami otorita IKN, karena teman-teman PUPR mendapat penugasan pembangunan, sudah melahirkan trust investor terkait dengan keberlanjutan, sustainability. Luar biasa, yang kemarin banyak hal black campaign terhadap IKN, tapi showcase 17 Agustus kemarin adalah bukti bahwa meskipun baru 2 tahun, tapi kita sudah mampu mewujudkan ekosistem kota yang siap untuk menyelenggarakan pemerintahan IKN. Saya kira hal yang luar biasa, dan kemarin monggo datang dan saksikan langsung di lapangan. Kita bicara berbagai infrastruktur awal, dan itu semua sudah kita lakukan dengan baik, dan kami terus mengawal bagaimana staging pembangunan IKN ini berjalan secara baik. Staging pertama 2020-2024, ingat ini baru Agustus, bahwa masih ada sisa pekerjaan sampai dengan Desember, dan kita harapkan Desember sudah siap, dan nanti akan ada pemindahan pertama di IKN. Terima kasih. Baik, terima kasih Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Pak Thomas Umbu Pati. Kita harapkan pembangunan dan juga penerapan nanti smart governance di IKN berjalan lancar. Bapak dan masyarakat tentu juga mendapatkan manfaat dari keberadaan IKN itu sendiri. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih. Demikian pemirsa perbincangan kita kali ini dalam Selamat Pagi Indonesia. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.